Pernahkah kalian merasa stres karena masalah keuangan dalam hubungan? Kalian gak sendirian. Menghadapi masalah finansial bisa jadi tantangan besar, tetapi dengan cinta dan kerjasama, kalian bisa melewatinya bersama. Yuk kita bahas cara menghadapinya. Masalah finansial seringkali menjadi ujian berat dalam hubungan. Namun, krisis finansial tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dan belajar bekerja sama lebih baik. Penting banget buat kita sadar bahwa menghadapi masalah finansial bersama bisa membangun fondasi yang lebih kuat dalam hubungan kita. Ketika menghadapi krisis, langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui bahwa kalian adalah sebuah tim. Kalian berdua berada dalam situasi yang sama dan perlu bekerja sama untuk menemukan solusi. Dengan sikap saling mendukung, kalian bisa menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Krisis finansial bisa datang dari berbagai hal, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis yang tak terduga, atau perubahan besar dalam hidup kalian seperti kelahiran anak. Apapun penyebabnya, yang penting adalah bagaimana kalian merespon dan bekerja sama untuk mengatasi situasi tersebut. Mari kita lihat langkah-langkah praktis yang bisa kalian ambil. Menghadapi masalah finansial bersama adalah membuka komunikasi secara terbuka dan jujur. Bicarakan kondisi keuangan masing-masing dengan sejujurnya, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan juga hutang. Ini mungkin terasa canggung dan menakutkan pada awalnya, tapi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memahami situasi yang sebenarnya. Cobalah untuk menentukan waktu yang tepat untuk berbicara, mungkin saat suasana sedang santai dan tidak ada gangguan. Duduklah bersama dan bicarakan tentang bagaimana kalian mengelola uang, apa yang kalian anggap penting dalam pengeluaran, dan apa tujuan keuangan kalian. Jangan lupa untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain. Misalnya, bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana seperti, bagaimana perasaanmu tentang kondisi keuangan kita sekarang? Atau, apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk mengelola uang dengan lebih baik? Ini akan membantu membuka pintu untuk diskusi yang lebih dalam dan menemukan solusi bersama. Selain itu, penting juga untuk membahas bagaimana kalian akan menangani keuangan sehari-hari. Misalnya, apakah kalian akan memiliki akun bank bersama atau masing-masing? Siapa yang akan mengatur pembayaran tagihan? Dan bagaimana cara kalian mengatur pengeluaran bulanan? Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, kalian bisa menghindari banyak masalah keuangan di masa depan. Setelah kalian berhasil membuka komunikasi tentang keuangan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana keuangan bersama. Rencana ini bisa membantu kalian mencapai tujuan keuangan dan mengatasi masalah finansial dengan lebih terstruktur. Mulailah dengan membuat daftar tujuan keuangan kalian. Diskusikan dan sepakati prioritas dari setiap tujuan tersebut. Misalnya, mungkin kalian ingin menabung untuk dana darurat terlebih dahulu sebelum mulai menabung untuk liburan. Atau, mungkin kalian ingin melunasi utang sebelum mulai menabung untuk membeli rumah. Setelah menetapkan tujuan, buatlah rencana yang realistis untuk mencapainya. Tentukan berapa banyak uang yang perlu kalian tabung setiap bulan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Misalnya, kalian bisa menyisihkan sebagian dari gaji setiap bulan atau mencari penghasilan tambahan. Jangan lupa juga untuk terus memantau dan mengevaluasi kemajuan kalian. Jika ada perubahan dalam situasi keuangan seperti kenaikan gaji atau pengeluaran yang tak terduga, kalian bisa menyesuaikan rencana kalian. Yang terpenting adalah tetaplah kompak dan saling mendukung untuk mencapai tujuan keuangan bersama. Selain itu, penting juga untuk memiliki cadangan dana darurat. Ini akan membantu kalian menghadapi situasi yang tak terduga tanpa harus mengambil hutang atau mengganggu rencana keuangan yang sudah ada. Usahakan untuk memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi pengeluaran hidup selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Langkah berikutnya adalah mengelola pengeluaran dengan bijak dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah finansial. Ini mungkin berarti harus membuat beberapa perubahan dalam gaya hidup atau mencari cara untuk mengurangi pengeluaran. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pendapatan dan pengeluaran kalian, termasuk pengeluaran kecil yang sering terlupakan. Dalam mengetahui kemana uang kalian pergi, kalian bisa menemukan area yang bisa dihemat. Contohnya, mungkin kalian bisa mengurangi frekuensi makan di luar atau mencari cara untuk menghemat tagihan listrik. Selain mengurangi pengeluaran, cobalah untuk mencari cara untuk meningkatkan pendapatan.
Mungkin salah satu dari kalian bisa mencari pekerjaan sampingan atau memulai usaha kecil-kecilan. Bekerja sama dalam mencari solusi akan membuat kalian merasa lebih terhubung dan juga termotivasi. Jika kalian memiliki hutang, buatlah rencana untuk melunasinya. Prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu dan cobalah untuk membayar lebih dari jumlah minimum setiap bulannya. Dengan begitu, kalian bisa melunasi hutang lebih cepat dan mengurangi beban bunga. Ingat, penting untuk tetap realistis dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Krisis finansial memang berat, tetapi dengan kerjasama dan dukungan satu sama lain, kalian bisa melewatinya. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konsultan atau penasihat hutang. Selain mengelola keuangan, penting juga untuk saling mendukung secara emosional. Krisis finansial bisa menimbulkan stres dan kecemasan, jadi pastikan kalian selalu ada untuk satu sama lain. Dengarkan keluh kesah pasangan dan berikan juga dukungan tanpa harus menghakimi. Cobalah untuk tetap positif dan fokus pada hal-hal yang bisa kalian kontrol. Ingatkan diri sendiri bahwa ini adalah masa yang sulit, tetapi kalian pasti akan bisa mengatasinya bersama. Lakukan aktivitas yang bisa mengurangi stres, seperti olahraga bersama, meditasi, atau sekedar menghabiskan waktu berkualitas bersama. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari luar jika diperlukan. Misalnya, kalian bisa berbicara dengan teman atau keluarga yang bisa memberikan dukungan, atau mencari bantuan dari profesional seperti terapis. Kadang, berbicara dengan orang lain bisa membantu kalian melihat situasi dari perspektif yang berbeda dan menemukan solusi yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Yang terpenting, jangan biarkan masalah finansial merusak hubungan kalian. Ingatkan diri sendiri bahwa cinta dan dukungan satu sama lain adalah hal yang paling berharga. Dengan saling mendukung secara emosional, kalian akan lebih kuat menghadapi tantangan ini bersama. Menghadapi masalah finansial bersama memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan komunikasi yang baik, rencana yang matang, dan dukungan emosional, kalian bisa mengatasi krisis ini bersama-sama. Ingatlah bahwa setiap tantangan yang kalian hadapi bisa memperkuat cinta dan hubungan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga panduan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.